Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Terima ada kasih. Bronota. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Ari di tengah kesibukan beliau. Panjenengan masih saya dikasih kesempatan untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak angkatan 11 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebelumnya perkenalan dulu Bu Hari, mungkin pengalamannya Bu Hari sebelum menjadi kepala sekolah di SMA Bulawang di mana saja, mungkin bisa dijelaskan dulu. Ya, terima kasih Pak Dinar. Pertama saya ucapkan selamat Pak Dinar sudah masuk di calon guru penggerak. Semoga semua berjalan dengan lancar. Perkenalkan saya Ibu Ari Kusrini, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bulawang. Mungkin sedikit pengalaman dari saya diangkat atau diberi amanah sebagai kepala sekolah pertama kali promosi di tahun 2020 di SMA Negeri 1 Sumber Manjing. Terus 1 tahun berikutnya saya dimutasi di SMA Negeri 1 Dampit, dan 1 tahun berikutnya saya diberi amanah di SMA Negeri 1 Bulawang yang terhitung sudah 2 tahun di SMA Negeri 1 Bulawang itu. Jadi sudah banyak pengalaman ini Bu Hari terkait dengan menjadi kepala sekolah di beberapa lembaga nggih Bu nggih. Insya Allah. Jadi yang pertama untuk tujuan dari modul ini yaitu mengidentifikasi tentang pengalaman-pengalaman Bu Hari selama menjadi kepala sekolah terkait dengan menyelesaikan masalah yang terutama berkaitan dengan dilema etika. Mungkin bisa diceritakan pengalaman panjenengan terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Iya, mungkin semua sudah paham ya terkait dilema etika itu satu masalah, bisa 2 masalah atau lebih, di mana kita diharuskan untuk mencari solusi yang memang apapun yang kita ambil itu sepertinya benar semuanya gitu ya. Sehingga kita harus memilih mana yang paling benar buat kita atau buat kepentingan di satuan pendidikan gitu ya. Kalau contoh mungkin ini sudah banyak sekali, dan di setiap tidak hanya di satuan pendidikan, mungkin di dalam lingkup kecil juga sering terjadi hal-hal terkait dengan dilema etika mungkin ya. Kalau contoh bisa terkait dengan siswa atau dengan guru gitu ya. Mungkin kalau dengan siswa Pak Dinar selaku guru juga sering mungkin menghadapinya. Dan ini ada juga kasus siswa yang melibatkan seorang kepala sekolah, itu bagaimana cara pengambilan keputusannya gitu ya. Kadang-kadang ada anak kita yang berprestasi membawa nama sekolah, tetapi di satu waktu kita dapat laporan anak ini sering terlambat, ada juga tidak mengerjakan tugasnya gitu ya. Sehingga ini satu dilema bagi kita. Di satu sisi ketika kita langsung ini solusinya atau hanya contohnya ini Pak Dinar? Kalau Contohnya misalkan aja ya. iya, sebentar. Kalau untuk proses penyelesaiannya ketika mungkin ada permasalahan seperti itu yang sudah mungkin pengalaman Bu Harian itu kira-kira bagaimana selama ini? Ya, ini contoh di siswa. Kalau siswa itu biasanya harus ada SOP-nya ya. Kita kan punya aturan bagaimana diselesaikan. Kalau bisa ada laporan itu saya tidak langsung percaya gitu ya. Saya akan amati betul, saya tanya betul wali kelasnya bagaimana, tim tatipnya atau guru mata pelajarannya. Yang terakhir anaknya itu juga akan saya tanya secara sendiri atau pribadi. Kadang-kadang guru atau tim tatip tidak terlalu detail. Apa yang melanggar aturan sudah ditindak gitu. Kalau itu tidak boleh dengan cara itu. Jadi harus ditanya betul bagaimana, kenapa anak itu melanggar aturan, kenapa anak itu tidak mengerjakan pekerjaan, mungkin bukan salah dia atau dia punya masalah di rumah gitu. Sehingga kita bicarakan atau kita diskusikan betul. Kalau memang itu kesalahan betul karena kondisi di rumah, kita akan segera membantunya menyelesaikannya gitu. Tapi kalau datangnya karena kemalasan anak, ya bagaimana cara kita memberikan motivasi sehingga anak itu tidak shock betul. Kenapa? Karena dia membawa prestasi sekolah di satu sisi. Kita nggak akan membedakan, harus bersifat adil. Itu terkait siswa ya, yang ringan-ringan.
Kalau terkait contoh guru juga banyak Pak Dinar, Oke. nanti kalau menjadi kepala sekolah lebih kompleks, lebih sulit mengatasi atau memecahkan masalah guru atau tenaga pendidik. Kalau sepengalaman Bu Hari sendiri, apakah mungkin langkah-langkah yang sudah diambil itu efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut? Ya, kita masuk dibilang efektif kalau memang itu dalam pengambilan keputusan itu kita harus berpihak kepada siswa atau kepada kepentingan orang tua juga di situ, kepada aturan-aturan di sekolah gitu. Selama ini insya Allah sudah sangat efektif. Nah, artinya kalau ada masalah siswanya juga merasa nyaman terselesaikan, dan tidak ada kecemburuan di antara siswa yang lain. Kita juga bersifat adil gitu ya. Tidak, ini misalnya sudah membawa nama baik sekolah kita biarkan gitu, tidak. Tapi kita bagaimana kita kasih pengertian orang tuanya juga gitu ya. Insya Allah selama ini sudah efektif. Bukti efektifnya sudah anak itu sudah tidak terlambat lagi, bisa mengerjakan tugasnya dengan baik gitu. Tetapi di satu sisi prestasi anak ini tidak lagi berkurang untuk nama sekolah kita gitu. Berikutnya untuk terkait dengan penyelesaian masalah itu kan pasti biasanya ada tantangan yang dihadapi ketika mengimplementasikan solusi-solusi yang sudah panjenengan ceritakan. Mungkin bisa dijelaskan terkait tantangan dari menghadapi persoalan dilema etika tadi. Ya, banyak sekali tantangan-tantangannya. Ini kembali ke masalah di siswa tadi, mungkin di satu sisi ada guru yang tidak menghendaki anak itu mengikuti lomba-lomba di prestasi, misalnya ada juga di orang tua juga begitu. Ini satu sering kasus ada anak yang ingin izin setiap jam terakhir. Nah, itu setiap hari apa 2 hari sekali. Nah, ini tantangannya di situ saya harus menghadapi seluruh Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran pada anak tersebut. Saya bagaimana memberikan satu pengertian bahwa di samping memang prestasi akademik juga non akademik harus kita dukung. Bagaimana solusinya untuk mengatasi tantangan itu? Saya juga meyakinkan kepada orang tua bahwa ini kita kasih izin, tetapi untuk tugas dan lain-lain ya semaksimal mungkin diselesaikan. Iya, diselesaikan gitu. Itu mungkin satu sisi kalau saya tidak mengizinkan, orang tua itu juga mungkin akan menarik anaknya tidak sekolah di sini, padahal anak itu berpotensi sekali untuk branding sekolah ini atau untuk menularkan kepada teman-temannya prestasi itu Pak. Berikutnya tadi mungkin sudah disinggung sama Bu Hari terkait dengan SOP tadi ya. Apakah SOP itu menjadi salah satu faktor yang mempermudah panjenengan untuk mengambil sebuah keputusan terkait persoalan dilema etika itu? Tidak selamanya Pak Dinar. Iya, kadang-kadang ada satu masalah yang harus saya selesaikan dengan cepat gitu ya, dengan cepat, tidak harus melalui ini itu. Ada kita sesuaikan dengan kasus yang ada di situ. Ketika itu harus cepat saya ambil keputusannya, saya tidak melalui SOP itu, sehingga semuanya akan merasa nyaman, merasa dilindungi gitu ya, sehingga merasa diselesaikan, sehingga permasalahan itu tidak akan berlarut-larut gitu. Itu menurut saya gitu. Tadi mungkin sudah dijelaskan terkait dengan SOP, terkait dengan pendekatan-pendekatan yang harus panjenengan ambil secara cepat tadi. Nah, yang ini pertanyaan yang terakhir, mungkin dari banyak menyelesaikan permasalahan tersebut kan pastinya memberikan pembelajaran bagi panjenengan. Mungkin itu pembelajaran apa yang bisa Bu Hari ambil terkait dengan menyelesaikan beberapa kasus yang terkait dengan dilema etika? Pembelajaran, iya. Dalam saya mungkin udah 3 sekolah, itu juga setiap di satu tempat memang kasus berbeda. Tetapi di setiap tempat semua permasalahan itu adalah pembelajaran buat kita. Artinya pembelajaran buat kita, jangan takut pada satu masalah, karena masalah itu juga ilmu
bagi kita untuk mengatasi masalah yang akan muncul kembali. Mungkin itu, terima kasih untuk waktunya Bu Aris untuk membantu saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual ini. Ke depan semoga Bu Ari karirnya sebagai kepala sekolah mungkin dipermudah, lancar, dan tidak ada gangguan hal-hal yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Dinar, semoga sukses selalu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sri Mulyani, Kepala SDN Negeri 3 Harjo Kunjaran, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, dan saya pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 4 Gedung Banteng. Itu yang pertama awal pengangkatan sebagai kepala sekolah, kemudian menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 1 Argotirto, kemudian menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Ringisari, dan kemudian menjadi kepala sekolah di SD Negeri 3 Ringisari, dan juga menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Harjo Kunjaran. Dan yang terakhir ini saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 3 Harjo Kunjaran. Terima kasih. Salah satu permasalahan dilema etika yang kami hadapi di sekolah adalah adanya salah satu guru yang mengikuti program calon guru penggerak, di mana kegiatan tersebut banyak menyita waktu proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Guru tersebut sering meninggalkan sekolah, sering tidak masuk kelas. Hal itu disebabkan karena mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan calon guru penggerak. Sering ada kegiatan dengan komunitasnya ataupun lokakarya yang tentunya harus meninggalkan sekolah. Itulah yang menjadi permasalahan bagi kami selaku kepala sekolah. Kami dalam mengambil kebijakan tentunya menjadi dilema. Di satu sisi kita butuh guru yang kompeten, dan di sisi lain proses belajar yang ada di sekolah terganggu. Terima kasih. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kami tentunya melibatkan seluruh warga sekolah, terutama guru-guru. Kami mengadakan rapat keluarga, kita musyawarahkan dengan rekan-rekan guru, kita sampaikan bahwa sebagai guru kita harus update pengetahuan, belajar dan terus belajar. Dengan adanya program guru penggerak merupakan kesempatan bagi kita semua untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Dan saya menyarankan agar semua mengikuti dan mendaftar sebagai calon guru penggerak. Biar tidak hanya satu orang guru ini saja yang mengikuti, biar tidak hanya Bu A ini saja yang mengikuti. Saya juga menyampaikan sebuah risiko apabila menjadi calon guru penggerak. Tentunya banyak waktu yang tersisa untuk kegiatan tersebut. Salah satu risikonya tadi itu adalah meninggalkan kelas. Tetapi kami sampaikan bahwa risiko itu kita selesaikan bersama dengan mengganti guru piket yang masuk kelas yang ditinggal CGP tadi, sehingga proses belajar itu bisa teratasi. Demikian. Saya kira efektif karena yang masuk kelas tadi adalah guru piket, di mana guru piket tersebut jamnya kosong untuk di kelasnya, karena jamnya ada jamnya pelajaran mapel. Itu. Tantangan yang kami hadapi dalam mengambil kebijakan tadi itu adalah tidak semua guru itu mempunyai perasaan yang legowo untuk menggantikan masuk kelas. Biasanya guru yang mempunyai perasaan seperti itu adalah guru yang tidak mau belajar, guru yang merasa ada di zona nyaman dan tidak suka kalau ada temannya yang belajar atau temannya yang ingin maju. Terima kasih. Tentunya dalam menyelesaikan masalah kita punya prosedur, yaitu pertama melihat permasalahannya dulu itu bagaimana, sejauh mana permasalahannya tadi. Kemudian mengambil keputusan, kita melibatkan semua dewan guru, kita bermusyawarah, dan kemudian kita lihat konsekuensinya bagaimana setelah kita ambil kebijakan.
dan tentunya kita mengambil kebijakan yang tidak merugikan siapapun dan semua bisa berjalan berdampingan. Terima kasih. Faktor yang mempermudah dalam kami mengambil kebijakan itu adalah karena kita musyawarah dengan Dewan Guru, kita tentunya melibatkan semua Dewan Guru dan dukungan dari teman-teman guru itulah yang mempermudah kami dalam memutuskan masalah tadi. Terima kasih. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari menyelesaikan masalah tadi yaitu pertama, dengan mendengarkan perspektif orang lain, yaitu membantu kita melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan memperkaya pemahaman kita. Kemudian yang kedua, berempati dengan orang lain yang terlibat dan memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak.